Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Tikal kembali menjumpai Anda dalam program talk show kita di pagi ini yang tentunya adalah di Selamat Pagi Maluku Utara. Baik, kita berada di lingkungan terbuka dan di kesempatan edisi siar di pagi ini kami akan mengajak Anda untuk membincangkan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu terkait dengan pengurangan sampah mewujudkan Ternate bersih seperti apa. Dan untuk membincangkan lebih lanjut terkait topik kita di pagi hari ini, tentunya saya tidak sendiri, ada narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi Anda warga Kota Ternate. Saya sapa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Pak Muhammad Capai. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, Ternate merupakan kota yang sangat indah ya. Tentunya salah satu segmen yang perlu kita wujudkan adalah Ternate bersih. Nah, ada program yang cukup menarik yang Bapak gaungkan di lingkungan hidup itu ya, pengurangan sampah ya. Mungkin sedikit kasih clue Pak. Pengurangan sampah itu seperti apa sih sebenarnya yang dikonsepkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate? Ya, baik. Jadi pengurangan sampah ini adalah salah satu dari dua jenis dalam pengelolaan sampah. Jadi di dalam pengelolaan sampah itu ada penanganan, dia lebih fokus ke kumpul, angkut, buang, dan yang kedua adalah pengurangan. Selama ini dan sekian tahun yang lalu juga kita masih memang terfokus ke penanganan. Jadi sebaik apapun penanganan kita, kota bersih, armada siap, tetapi itu sama saja kita hanya memindahkan masalah dari kota ke TPA. Kita tahu Ternate ini berada di pulau yang kecil, Pulau Ternate, dan lokasi TPA kita juga hanya satu dan juga terbatas luasannya. Jadi suatu waktu nanti pasti tiba saatnya akan penuh. Oleh karena itu kita harus mengantisipasi dengan cara kita juga fokus, selain penanganan penting, itu penanganan penting, tetapi juga pengurangan juga jadi bagian yang tidak kalah penting untuk bagaimana kita memperpanjang umur TPA. Bahkan kita sudah mencanangkan untuk di tahun 2030 Ternate Zero Waste 2030. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi sampah yang dibuang ke TPA di tahun 2030. Seperti itu. Ya baik, kalau tentang produksi sampah yang mungkin sebenarnya di Ternate ini tiap saat atau tiap waktu itu bertambahkah ataukah seperti apa? Kalau produksi sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk pasti bertambah. Karena bayi baru lahir pun dia sudah menghasilkan sampah. Penggunaan popok ya, dan lain sebagainya, sisa makanan dari yang bersangkutan, dari bayi yang baru lahir pun sudah menghasilkan sampah. Artinya apa? Artinya kalau pertumbuhan penduduk terjadi, dan itu suatu keniscayaan ya, setiap tahun kan terjadi pertumbuhan penduduk, dan itu artinya produksi sampah juga meningkat. Tetapi kalau kita melakukan edukasi, upaya untuk pengurangan sampah, saya kira hal ini bisa dilakukan reduksi atau pengurangan sampah. Itu yang kita lakukan beberapa bulan terakhir ini, dan insya Allah dalam jangka waktu yang kita sudah nanti tentukan, kita sudah bisa mengurangi sampah secara bertahap sampai di tahun 2030 Ternate Zero Waste 2030. Ya, sebenarnya untuk melakukan mengajak masyarakat untuk bagaimana memanfaatkan sisa sampah ya sebelum dibuang ke TPA itu, apa yang dilakukan oleh DLA sendiri? Apakah langsung memberikan kepada masyarakat bahwa ini contoh-contoh barang yang bisa dimanfaatkan sebelum dibuang ke TPA? Ya, jadi sumber sampah ini kan bermacam-macam, dan salah satu yang terbesar adalah sampah domestik, sampah rumah tangga di permukiman. Selain permukiman juga ada sampah dari perkantoran, sampah dari sekolah-sekolah, sampah dari usaha, ya usaha rumah makan, bahkan usaha yang lain juga, yang kemudian juga termasuk pasar dan juga sumber-sumber sampah yang lain. Jadi semuanya kita lakukan komunikasi dan edukasi ya, sehingga semuanya berkontribusi untuk melakukan pengurangan sampah. Sebenarnya dari komposisi sampah yang kita ketahui itu, kita melihat bahwa ternyata 40%-nya adalah sampah organik. Dan kalau sampah organik itu dari sisi volume dia
mendominasi 40%, tetapi dari sisi berat ya 40%, tapi dari sisi volume kalau untuk skala rumah tangga dia hanya setengah dari kantong kresek yang dimiliki. Jadi artinya apa? Kita sudah mencoba di saat ini kurang lebih 3 bulan terakhir ini melakukan pilot project di 3 kelurahan. Kita mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk mereka memilah dan mengolah sebagian sampah yang dihasilkan. Sampah organiknya menjadi kompos, kemudian sampah anorganik berupa botol-botol plastik dan kertas bisa kita jual di bank sampah, jadi punya nilai ekonomi, dan bahkan juga memproduksi hal-hal atau barang lain yang punya nilai ekonomi lebih dari situ. Nah, ini kita lakukan di 3 kelurahan dan mungkin kita sudah punya rencana juga dalam waktu dekat kita akan kembangkan ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Ternate dan juga tadi sumber-sumber sampah yang lain. Jadi sebenarnya sampah itu bisa dikurangi kalau kita tahu karakteristik dan sifatnya sampah itu, kemudian kita dampingi. Jadi masyarakat dan sumber-sumber sampah ini butuh pendampingan dan edukasi dari pemerintah lewat DLH. Ya, Pak Kadis, sulit enggak untuk mengubah pola pikir masyarakat ini untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri? Sejauh Bapak menakodai DLH ini? Saya di DLH ini kan kurang lebih 4-5 bulan ya. Saya pikir merubah perilaku masyarakat ya, yang tadinya kurang peduli misalnya menjadi peduli, ini gampang-gampang sulit ya. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat ini sebenarnya secara harfiah dia ingin kondisi bersih, kondisi sehat. Nah, itu yang kita yakin. Ini masalahnya bukan di masyarakat, masalahnya ada di komunikasi sebenarnya. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita memperbaiki komunikasi dengan masyarakat, kita dampingi dengan sabar, dengan bahasa-bahasa yang santun dan elegan, bahasa ajakan untuk bagaimana kita mengupayakan lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih, lewat pengurangan sampah, pemilahan dan pengurangan sampah. Saya yakin dan percaya dan sangat optimis masyarakat dan juga sumber-sumber produsen sampah yang lain pasti akan mendukung. Oke, tadi Bapak mengatakan tentang komunikasi ya kepada masyarakat. Komunikasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak ya dengan masyarakat? Tapi jangan dijawab dulu, di segmen berikutnya kita akan bahas lebih lanjut. Baik pemirsa Gamalama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara di pagi hari ini akan kami lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara di pagi ini tentunya masih dengan topik pengurangan sampah, wujudkan Ternate bersih, dan masih bersama saya narasumber sangat spesial di pagi ini Pak Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Baik, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, tadi Bapak mengatakan bahwa komunikasi itu kan harus dibangun seefektif mungkin agar masyarakat itu dia bisa tergerak untuk bagaimana merespon apa yang keinginan daripada pemerintah dan mereka sendiri untuk mewujudkan Ternate itu bersih. Nah, kasih clue Pak, sejauh ini komunikasi apa yang sudah dibangun dinas dengan masyarakat? Ya, jadi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa saat ini kami sudah melakukan pilot project ya, pendampingan, edukasi, komunikasi di 3 kelurahan. Dan ternyata semangat dari ibu-ibu khususnya di 3 kelurahan ini luar biasa. Artinya apa? Dengan komunikasi yang masih sederhana, kita hanya memberikan informasi tentang bagaimana cara memilah sampah, kemudian kalau kita tidak pilah sampah itu akan dampak-dampak yang terjadi seperti apa, kemudian kita memberikan pendampingan cara mengolah, membuat kompos, membuat kerajinan-kerajinan dengan sampah yang sudah dipilah tadi. Ternyata semangat ibu-ibu bahkan kita kewalahan. Artinya apa? Artinya dengan komunikasi yang sederhana
standar seperti itu saja mendapat respon yang cukup baik. Saya berpikir kalau kita lebih meningkatkan lagi komunikasi dengan komunikasi yang lebih efektif, lebih elegan, lebih sifat mengajak dan ya, lebih baik lagi, saya yakin dan percaya dukungan dari masyarakat, bahkan tadi yang saya sampaikan produsen sampah yang lain, dari sekolah, anak-anak sekolah, dari perkantoran, ya, dari dunia usaha, bahkan dari pasar, teman-teman yang berusaha di pasar, saya yakin respon juga akan sama, akan baik, dan di saat itu terjadi pengurangan sampah yang cukup signifikan karena sudah ada dukungan secara penuh dari produsen sampah, terutama masyarakat, saya kira. Baik, mengedukasi masyarakat tadi Bapak bilang juga bagaimana mengajarkan ya. Apakah memang ada contoh produk yang dibuktikan atau dicontohkan kepada masyarakat hasil daripada inovasi daripada Dinas Lingkungan Hidup sendiri? Iya betul. Jadi yang tadi organik menjadi kompos itu kita sudah lakukan, dan kita teman-teman di 3 kelurahan tadi sudah membuatnya. Kemudian yang kedua juga kita buat eco brick ya. Jadi ada sampah minuman kemasan dari plastik yang kita isi juga dengan sampah plastik tertolak dengan berat tertentu, dan itu bisa menghasilkan produk-produk yang lain. Seperti contoh yang saat ini kita berdiri ini dari taman eco brick andalan, kita namakan itu, terdiri dari sampah-sampah ini dari struktur di bawah juga, bukan hanya di background ini, tapi di struktur di bawah juga ini batanya itu dari eco brick, dan dia mampu memanfaatkan sampah kurang lebih 1,1 ton ini konstruksi ini. Nah, artinya apa? Artinya ternyata sampah ini sangat bermanfaat. Nah, di Kelurahan Salero juga ibu-ibu mampu buat kursi mebel dari eco brick ya. Kemudian juga di Kelurahan Meliaro kita dampingi pendampingan dengan ibu-ibu, mereka membuat tas yang cukup berkualitas dari saset-saset kemasan kopi dan lain sebagainya. Dan ini artinya apa? Ini nanti kita harus teruskan, nah, dan kita bahkan kembangkan, dan bahkan kita ajak juga pihak-pihak lain yang mungkin sudah lebih berhasil dengan inovasi-inovasi yang lain, sehingga lebih memberikan semangat lagi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu, dan juga nanti yang tadi saya sampaikan ke produsen sampah yang lain juga, ke sekolah, ya, ke perkantoran. Bahkan hari ini saya ingin sampaikan bahwa Bank Indonesia perwakilan Provinsi Maluku Utara sudah mendahului kita mewujudkan eco office, artinya kantor yang ramah lingkungan, tidak bisa mengolah sampah seperti itu ya. Baik, kalau sebenarnya dalam analisa market ada enggak kalau untuk sampah olahan ini? Jadi begini, ini sebenarnya ekonomi sirkular dari penggunaan sampah ini ternyata mungkin agak terlambat ya. Di kota-kota lain di Indonesia yang sudah lebih duluan, itu memang sudah ada kajian juga, termasuk itu kajian ini jadi perhatian juga dari kementerian terkait, seperti Kementerian LHK dan juga Kementerian PUPR ya, di Direktorat Sanitasi ya. Saya pikir tren dunia saat ini itu sampai muncul istilah ekonomi sirkular, artinya apa? Sampai muncul industri daur ulang, itu artinya apa? Artinya bahwa sampah ini punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nah, jadi kajian-kajian itu insya Allah sambil jalan kita coba tetap berkomunikasi dengan teman-teman di daerah lain yang sudah dulu mengelola sampah, tetapi hal-hal yang mungkin sudah duluan yang kita tahu, artinya apa? Dari sisi sisa plastik kemasan saja itu sudah punya harga ya di bank sampah. Sebagai contoh untuk botol saja yang sudah bersih itu harganya 2.000 per kilogram ya, 2.000 per kilogram. Artinya apa? Artinya kalau ini bisa terkumpul dan tidak menjadi sampah, ternyata kan kalau dikumpulkan dan dijual saja dalam bentuk yang belum diolah seperti apa, itu punya nilai yang cukup tinggi. Apalagi yang tadi saya sampaikan dalam bentuk ibu-ibu di Kelurahan Salero sudah buat meja
mebel dari nilainya 2 juta. Satu set meja dan 4 kursi ya, dari sampah. Walaupun di dalamnya ada bahan-bahan yang harus dibeli baru untuk covernya, tetapi 2 juta berarti sudah sangat menguntungkan ya. Tinggal kita akan dorong dengan lewat komunikasi dengan OPD terkait untuk bagaimana mendorong pasar ini supaya bisa lebih diterima, bahkan juga meningkatkan kualitasnya sehingga dia lebih worth it, bisa diterima oleh user, masyarakat. Iya, sampah yang tadinya terbuang bisa dimanfaatkan menjadi memberikan nilai tambah ya bagi keluarga, seperti itu. Sebagai tambahan, kemarin kami 2 minggu yang lalu ke Banyumas, di TPA bahkan di TPST di Kabupaten Banyumas itu sampah sudah bisa dibuat paving, bikin genteng. Itu dari RDF, dari plastik kresek, kemasan-kemasan plastik itu menjadi paving yang kualitasnya sangat baik dan tidak rusak, dibanting pun tidak pecah. Genteng juga sama. Itu berarti punya nilai ekonomi yang sangat tinggi, seperti itu ya. Baik, ini salah satu contoh ya yang coba ditunjukkan kepada publik ya, Taman DLH Ternate. Hampir 100% ya semuanya. Taman Ekobrik Andalan ya, hampir 100% bahannya dari pengolahan sampah. Nah, nanti apakah nanti ada taman-taman lain juga yang coba di itu bukan hal yang mustahil. Kita akan dorong, bahkan ada beberapa kelurahan yang sudah mulai mereka menyampaikan mereka ingin buat juga tulisan dari Ekobrik, bahkan juga konstruksinya seperti yang kita lakukan di depan kantor DLH ini. Karena mereka udah tahu ya. Sudah tahu, ini bahkan ini mungkin sudah viral khusus di Kota Ternate. Taman Ekobrik Andalan. Oke, Pak Kadis, kita break dulu ya sebentar ya. Masih ada beberapa segmen lagi ya. Masih menarik. Kalau berbicara sampah ini kan tidak akan habis-habisnya ya. Ya, baik. Pemirsa Gamala TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara di pagi ini masih akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara. Masih bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate Pak Muhammad Syafi'i membincangkan tentang program pengurangan sampah wujudkan Ternate bersih ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kita bergeser dari taman ke sini ya. Baik, Pak Kadis, ini kalau berbicara tentang sampah ini kan pasti saja lah ada masyarakat yang mengkritisi dengan ya banyak hal. Nah, ini kalau Bapak sih menyikapinya seperti apa sih? Sepertinya kan kelihatan kayaknya nggak selesai-selesai untuk urusan sampah ini. Iya, jadi saya kira wajar ya. Artinya tidak semua masyarakat, apalagi masih di tahap awal ini kita mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah, pasti banyak yang mengkritisi karena memang belum lihat dia punya dampaknya. Dan saya kira menyangkut dengan dampak ini kan nanti dia setelah dia signifikan, banyak yang mengikuti, baru dia kelihatan dampaknya terhadap pengurangan sampah. Tetapi dari sikap seperti itu saya pikir wajar. Jadi kita tetap jalan sebagaimana yang kita rencanakan, dan kita akan terus mengajak termasuk pihak-pihak yang mungkin belum paham atau mungkin belum mendukung. Kita terus melakukan komunikasi dengan semua pihak termasuk mereka, sehingga kita harapkan dan kita yakini bahwa apa yang kita sampaikan, dan ini juga bukan kita ngarang-ngarang atau trial and error, sebenarnya kita melihat keberhasilan dari beberapa kota yang sudah duluan melakukan pengolahan sampah dan berhasil. Jadi ini memang sudah diuji coba juga di beberapa kota yang lain, sehingga kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan ini sudah dalam tanda petik sudah di jalan yang benar. Artinya apa? Mengolah sampah itu tidak
hanya ke penanganan. Pengurangan itu adalah suatu keniscayaan yang kalau itu tidak dilakukan, kita hanya memindahkan sampah dari kota ke TPA, dan suatu saat nanti TPA akan tutup karena penuh, dan di saat itulah terjadi bom waktu. Permasalahan akan luar biasa terhadap permasalahan lingkungan di Kota Ternate. Oleh karena itu, kita yang sudah berkomunikasi dengan kementerian terkait, dengan kota-kota lain yang sudah duluan berhasil melakukan pengolahan sampah, kita yakin dan percaya langkah yang kita lakukan ini adalah langkah yang benar, dan kita berharap ini bisa lebih efektif. Dan kami yakin juga dengan teknologi informasi saat ini hal-hal yang ada ini bisa lebih cepat lagi, karena bisa viral, dan ini dasarnya sebenarnya kan kemauan. Kalau masyarakat sudah tahu dan mau, saya yakin ini akan terjadi perubahan atau percepatan dalam pengurangan sampah. Dan hal itu adalah hal yang kita inginkan, sehingga target di 2030 nanti Ternate Zero Waste itu bisa tercapai. Bahkan untuk jangka menengah ini di tahun depan kita nanti menjadi tuan rumah CSS City Sanitation Summit, dan kita juga sudah berjanji ke AKOPSI, Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi, yang sebagai organisasi yang penyelenggara kegiatan CSS setiap tahunnya. Tahun depan Ternate akan menampilkan di forum CSS itu, kita sudah bisa mengurangi sampah yang hari ini boleh dikatakan 100% kita buang ke TPA. Tahun 2025 menjadi tinggal separuhnya, tinggal 50% sampah yang kita buang ke TPA, dan 2030 menjadi 0% zero waste. Ya, seperti itu. Pak Kadis, kan ini kan juga harus adil ya, keterbukaan juga kan. Ketika masyarakat menuntut untuk sesegera mungkin dalam waktu jangka pendek urusan sampah ini bisa selesai, kan pasti juga DLH punya kendala yang dihadapi. Sebenarnya kan kendalanya apa? Apakah mungkin sumber daya manusia juga yang masih terbatas, atau infrastruktur, armada dan sebagainya, teknologi yang masih minim, sehingga kelihatan tuntutan masyarakat itu belum bisa dijawab dalam waktu jangka pendek? Iya, memang harus jujur ya. Kalau dari sisi bagaimana pelayanan dalam penanganan, ya, khusus dalam penanganan, kan butuh pertama SDM, kemudian kita punya armada pengangkut, dan juga anggaran, termasuk anggaran ya, suku cadang dan bahan bakar di dalamnya. Nah itu masih terbatas. Ya, kita tahu kita punya 26 unit armada dump truck plus Amroll track, plus juga beberapa unit ini roda 4 yang skala kecil ya, kelas L300. Dan hari ini dengan jadwal yang sudah kita lakukan selama ini masih belum cukup memuaskan masyarakat dalam pengangkutan, karena sebagian juga armada roda 3 seperti Kaisar dan VR itu, kebijakan pemerintah kemarin di tahun lalu itu kita sudah coba serahkan ke kecamatan dan kelurahan untuk di lorong-lorong ya. Tetapi itu juga mungkin dalam pelaksanaan juga masih banyak kendala yang dihadapi, sehingga kepuasan masyarakat terkait dengan penanganan sampah itu masih belum baik ya, belum maksimal. Oleh karena itu kami berpikir lewat komunikasi, karena selama ini kami lihat sebenarnya dari sisi jumlah ini sebenarnya cukup untuk untuk melayani. Hanya mungkin koordinasi dan komunikasi terkait dengan jadwal pengangkutan, dan juga termasuk dalamnya yang tadi saya sampaikan, kalau sampah ini sudah terpilah, kalau masyarakat mendukung dengan memilah saja, bukan mengolah, memilah saja, ini sudah terjadi dukungan yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata sampah yang menimbulkan masalah hari ini di beberapa TPS di kelurahan-kelurahan, yang pada akhirnya di beberapa titik itu ini TPS-nya dibongkar paksa oleh sebagian oknum masyarakat, karena penyebabnya adalah bau. Dan bau itu karena sampah organiknya ada di situ dan bercampur dengan sampah non-organik yang akhirnya volumenya menjadi banyak. Tetapi kalau sampah organiknya terpisah, ya,
kemudian TPS-nya juga dalam kondisi tertutup, saya yakin dan percaya yang kita mungkin dengan manajemen penanganan pengangkutan ini bisa kita atur, yang organik kita angkut duluan. Saya yakin dan percaya masalah itu pasti tidak akan terjadi. Bau yang tadi menimbulkan masalah lingkungan tadi akan bisa kita tekan, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan membuang sampah di TPS-TPS yang ada di lingkungannya. Mereka tidak membuang di TPS-TPS di jalan-jalan utama, sehingga jadi membludak. Nah, bisa merata pembagian beban penanganan sampah menjadi merata, dan itu pada akhirnya akan menimbulkan kesan bahwa pelayanan penanganan sampah ini, khususnya penanganan sampah ini, menjadi lebih baik, begitu, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu kami berpikir kita akan tingkatkan komunikasi dengan kelurahan dan kecamatan dalam rangka lebih detail lagi terkait dengan masalah pelayanan di sumber, ya. Oke. Baik, tadi Bapak mengatakan tentang layanan ada di tingkat kelurahan dan juga di DLH, ya. Ya. Nah, itu sebenarnya memang ada pembagian peran bahwa ini kelurahan Anda harus mengurusi sampah di wilayah tertentu dan DLH juga tertentu. Memang seperti itu. Iya, jadi ini kebijakan tahun kemarin, di mana kita melihat, pemerintah melihat bahwa sebenarnya peran kecamatan, kelurahan, bahkan sampai tingkat RW dan RT ini sangat penting, karena dia ujung tombak pemerintah di masyarakat. Ya, jadi dengan kebijakan untuk menyerahkan sebagian sarana pengangkutan berupa kendaraan roda 3, Kaisa dan Viar ini ke kelurahan dan kecamatan ini, saya pikir ini adalah bagian dari pembagian kewenangan dan tanggung jawab, bahwa mereka juga karena perannya sangat penting, dengan diberikan kewenangan untuk mengelola sebagian sarana ini, kami berpikir akan lebih efektif lagi dalam melakukan komunikasi dan pelayanan, ya, di tingkat di sumber sampah. Tetapi saya berpikir dengan berjalannya hampir setahun ini, DLH harus dalam rangka efektif tadi, niatan tadi, kita harus tetap mendampingi. Oleh karena itu dalam waktu dekat kita akan berkunjung ke kecamatan kelurahan yang ada di Kota Ternate untuk lebih detail lagi ke masalah-masalah yang mungkin terjadi di lapangan. Kita bisa tekan untuk bisa tingkatkan dia punya pelayanan seperti itu. Iya, kalau misalnya mereka tidak bergerak ya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya, ya DLH juga yang nanti akan disalahkan, kira-kira begitu. Iya, artinya secara umum pemerintah, ya. Dan itu sebenarnya tidak salah, masyarakat menyalahkan pemerintah juga tidak salah, karena memang kita berpikir ini harus bersama-sama dan kuncinya ada di komunikasi dan koordinasi, saya kira seperti itu. Baik Pak Kak, di sini ada enggak masyarakat yang coba datang ke sini kemudian mau belajar ya mungkin tentang bagaimana memproduksi kompos yang baik? Karena saya lihat juga di sekitar lingkungan kantor ini kan ada tempat-tempat sampah, atau cara minimal ya cara memilah yang tadi kuncinya Bapak sampaikan, bahwa memang yang penting tahu deh cara memilah sampah yang benar seperti apa itu. Ada yang datang ke sini, Pak? Ada, dari masyarakat maupun dari instansi. Ya. Jadi kemarin sempat kita dapat kunjungan dari kantor Pengadilan Agama Ternate, kemudian juga dari tim koordinasi pengolahan sumber daya air, ya, Maluku Utara. Mereka berkunjung ke kantor, dan di saat yang sama kita juga menjamu makan siang, dan setelah makan saya mengajak mereka semua untuk membawa sampah makanan yang itu untuk langsung kita pilah. Kebetulan sarana edukasinya juga ada di depan kantor DLH Kota Ternate, dan mereka sangat surprise. Saya bilang, wah ini yang benar. Dalam setiap kesempatan harus ada edukasi, dan mereka dengan senang hati. Nasi kotak yang sudah ada itu dipilah kardusnya ke kantong tempat sampah yang untuk kertas, untuk plastik, bahkan yang organiknya kita cuci ini plastiknya, kemudian plastiknya kita tiris, yang organiknya kita taruh di komposter yang sudah kita sediakan seperti itu. Jadi
Ini kita lakukan selain di kantor juga di 3 kelurahan yang tadi saya sampaikan sebagai pilot project. Kita lakukan setiap hari, bahkan kita buat grup. Mereka melaporkan setiap hari, mereka timbang sampahnya, mereka sudah pilah, mereka timbang. Dan semangatnya tadi saya bilang luar biasa ibu-ibu. Makanya kita harus jaga semangat ini dan kita harus teruskan dan kita kembangkan untuk kelurahan-kelurahan yang lain sehingga menjadi signifikan ya pengurangan sampah ini. Baik, Pak Kadis, ini masih menarik ya. Tadi ada peralatan juga ya, bagaimana alat untuk membuat kompos. Ya, nanti sebesar apa sih kalau kita menginvestasikan pada tingkat rumah tangga, nanti dijawab di segmen terakhir, Pak. Ya. Baik pemirsa Gama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara, di edisi spesial pagi hari ini masih akan kami lanjutkan kembali setelah deretan iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih berlokasi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate bertemakan program pengurangan sampah wujudkan Ternate bersih, dan masih bersama saya narasumber yang sangat spesial Pak Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah tadi di segmen sebelumnya Pak, ada respon positif ya dari dinas yang atau person ya yang datang ke sini kemudian mau belajar atau masyarakat mau belajar. Nah itu juga ada yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada komposter ya. Nah itu sebenarnya besar nggak untuk menginvestasikan untuk membuat itu secara mandiri di tingkat rumah tangga? Siapa tahu yang menonton tayangan ini juga tergerak ya memiliki sendiri di rumah untuk membuat sendiri. Ya. Jadi kalau komposter yang sederhana itu mungkin butuh waktu, butuh biaya ya. Waktu juga untuk kalau kita buat sendiri itu biayanya kurang lebih 200-300 ribu saja satu buah komposter, karena sebenarnya sistemnya adalah semacam drum plastik atau ember, bahkan yang penting dia tertutup, kemudian di dalamnya ada perlakuan yang membuat dia cepat untuk terjadi pengomposan. Nah, seperti itu. Jadi ada penambahan istilahnya EM4, satu campuran zat yang nanti kita jelaskan secara lebih detail. Itu akan mempengaruhi percepatan. Tetapi kalau kita campur saja dengan kompos yang sudah jadi sebagai starter awal, itu pun dia sudah bisa. Nah, seperti Keranjang Takakura kan seperti itu. Nah, jadi biayanya tidak besar. Itu bahannya bisa apa saja ya? Bisa ya, artinya ember bekas juga bisa. Ember bekas juga bisa, tetapi mungkin supaya dia lebih elegan, ya, saya berpikir untuk awal ini karena memang kita masih dalam taraf edukasi, kita memberikan insentif. Ya, ada contoh-contoh bantuan juga dari dinas juga ke masyarakat. Bahkan kemarin di saat kita lakukan edukasi, dari pihak swasta juga memberikan dukungan, seperti dari PT PLN di Kayu Merah, PLTD Kayu Merah itu memberikan sumbangan komposter bag. Jadi ke kantong tapi dia sifatnya berfungsi sebagai komposter, dan itu kurang lebih ada 40 pieces dan kita bagi ke 3 kelurahan itu, dan itu cukup efektif dalam edukasi. Ke depan, tadi pertanyaannya, karena biaya cukup ringan, sebenarnya bisa diadakan secara mandiri oleh masyarakat. Tinggal mungkin masyarakat mungkin masih belum jelas ya, bentuknya seperti apa, kemudian perlakuannya seperti apa, sehingga dia efektif terjadi proses composting ya di dalam komposter itu. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita di DLH untuk memberikan edukasi dan pendampingan sehingga masyarakat juga tidak bingung. Ya. Nah, kemudian juga kita akan dorong juga kalau memang ini kita ingin lebih elegan lagi, artinya
bentuk komposternya juga harus mungkin dia lebih efektif, mungkin bahkan seragam barangkali, atau lebih efektif begitu. Itu mungkin perlu dukungan juga dari pihak lain, seperti mungkin kalau memang ada dari pihak perbankan, CSR, ya. Bahkan perbankan saya pikir kemarin sudah secara lisan dalam beberapa pertemuan mereka sebenarnya siap mendukung. Kalau kredit misalnya, kalau dalam bentuk satu keluarga diberikan bantuan senilai 500.000 bahkan 1 juta, misalnya dengan komposter yang lebih lengkap, ya, ada sarana-sarana tambahan yang memudahkan mereka untuk melakukan pengurangan sampah. Saya pikir ini kan kalau memang diberikan bantuan kredit seperti itu, sehingga dengan cicilan diberikan ini perlakuan mereka dapat mencicil dengan ringan, mungkin 50.000 sebulan atau 100.000, sehingga bisa lunas tanpa keberatan kepada masyarakat. Saya pikir pelayanan terhadap seluruh masyarakat bisa lebih masif gitu, karena kalau total semuanya kita layani, mungkin bantuan-bantuan yang tadi mungkin agak kerepotan, tapi kalau dengan mandiri, dengan dukungan perbankan, saya yakin juga dengan nilai yang kecil seperti tadi, harusnya ini bisa lebih efektif. Saya mungkin dalam waktu dekat saya akan berkomunikasi dengan teman-teman perbankan untuk dukungan tersebut. Jadi dengan harapan kalau ini sarananya mendukung, edukasinya sudah sampai ke masyarakat, didukung dengan sarana, kemudian didukung lagi dengan bantuan kredit ringan berupa komposter, dengan nilai yang mampu dicicil dengan ringan setiap bulannya oleh masyarakat. Saya pikir ini dukungan yang serius dari pemerintah, dan kesannya oleh masyarakat juga pemerintah ini serius mengurus sampah, sehingga akan menjadi lebih didukung lagi oleh semua pihak. Ya, seperti itu. Ya, baik Pak Kadis, kalau misalnya komposter itu sudah dimiliki oleh masyarakat, jenis sampah apa saja yang bisa masuk dalam fasilitas itu? Komposter ini dikhususkan untuk sampah organik. Jadi seperti sisa makanan kalau di kuah itu bisa ya? Ya, jadi sampah organik, kalau kuah kan sebenarnya kita tiris di tempat zinc cuci piring ya. Kemudian yang sisa makanan padatnya itu kita tiris, kemudian kita pisahkan, itu yang masuk ke komposter. Sehingga setelah masuk ke komposter, kita harapkan terjadi proses composting istilahnya, pembusukan yang nantinya akan berubah menjadi kompos. Jadi sesuatu yang bermanfaat untuk jadi pupuk ke tanaman-tanaman yang ada di. Itu kan di rumah biasa kan, kalau habis makan itu kan nasi sisa di piring masih ada itu sebenarnya bisa di. Dan itu volumenya sangat sedikit, mungkin maksimal skala rumah tangga mungkin setengah kantong plastik. Tetapi dari sisi berat, dia mendominasi sampai 40% kita punya produksi sampah. Nah, jadi kalau 40% dari sisi berat, kalau bisa selesai di rumah tangga tadi, dari volumenya kecil, berarti kita sudah mengurangi sampah 40%. Berarti sampah yang kita buang ke TPA itu tinggal 60%. Nah, sangat mungkin kita melakukan pengurangan sampah itu hal yang sangat keniscayaan lah, bisa kita lakukan. Yang penting tadi komunikasi, dan kita harus kerja keras untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Berapa lama sih Pak durasi untuk menjadikan dari bahan yang tadi masuk ke komposter itu menjadi kompos? Durasinya berapa lama sih kalau pengalaman Bapak sendiri? Ya, jadi itu tergantung perlakuan ya. Kalau kita secara umum, kalau kita seperti menggunakan keranjang Takakura, kalau kita mencampur proses di Takakura itu mencampur dengan kompos yang sudah jadi sebagai starter awal. Itu setiap hari kita lakukan, dan itu kurang lebih 1 bulan itu dia sudah berubah menjadi kompos, sudah berubah. Dan itu kelebihannya Takakura, walaupun kita tempatkan keranjang komposter Takakura itu ada di dapur bersih di dalam rumah pun tidak menimbulkan bau sama sekali. Padahal itu kalau kita tidak olah dia, kita taruh di keranjang sampah biasa terbuka, luar biasa. Berarti apa? Alat yang dengan ukuran yang tidak terlalu besar,
ya, dia mampu menyelesaikan masalah khususnya sampah organik di tingkat rumah tangga seperti itu. Dan hasil itu bisa dipakai buat tanaman ya, buat bunga, bagi-bagi rumah tangga ya, seperti itu. Dan masih banyak juga contoh-contoh komposter yang lain ya, yang efektif. Nah, kita nanti coba dalam bentuk-bentuk yang lainnya mungkin jadi pilihan opsi ya, buat masyarakat. Mungkin dia lebih senang kayak model ini sehingga lebih cocok dan lebih bisa diterima oleh semua kalangan ya masyarakat seperti itu. Ya, baik Pak Kadis, nanti kalau tadi di produknya kan bisa ya untuk di bunga, di sayuran. Nah, kalau jika dibandingkan ya, kalau kita membeli kompos yang produk pabrikan, nah itu nilainya bagaimana itu? Kalau Bapak lihat. Oh ya, ya ini karena ini masih taraf awal. Kita masih akan merencanakan untuk nanti berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya dinas pertanian ya, sehingga mereka juga nanti akan mendampingi kita juga, mengevaluasi juga kompos yang kita lakukan selama ini dari sisi kualitasnya. Kalau misalnya kita nanti dorong ke petani kan, itu seperti apa ya, kualitasnya seperti apa. Tapi kalau digunakan sendiri sebenarnya sudah langsung bisa diterima. Tetapi kalau untuk petani dijual secara komersial, ya itu barangkali mungkin harus ada pendampingan juga dari teman-teman dinas terkait ya, khususnya dinas pertanian atau mungkin yang lain. Nah, sehingga nanti ke depan kalau memang ini bisa dikomersilkan dalam bentuk usaha-usaha di masyarakat ya seperti itu. Jadi misalnya mungkin skala RW atau skala kelurahan barangkali ada bank sampah, unit bank sampah yang nanti kita dorong ke usaha ekonomi sirkular seperti tadi dalam bentuk kompos atau mungkin produk-produk yang dari bahan anorganik yang lain. Itu saya pikir itu malah sangat-sangat baik ya. Makanya kita harus dorong, tugas pemerintah adalah mendorong selanjutnya setelah dipilah, diolah ya, recycle dia misalnya, itu pemanfaatannya kemana? Nah, itu tugas pemerintah, nah, supaya apa yang sudah dihasilkan oleh masyarakat bisa menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi lah. Dia berkelanjutan ya, tidak putus pada satu segmen saja seperti itu ya. Pak Kadis, ini kalau kerja keras yang DLH lakukan ini ya, dengan coba menjadikan ini seperti ya katakanlah laboratorium lah ya, untuk bagaimana mengenali sampah, kemudian memperlakukan sampah di tingkat yang paling sederhana. Nah, apakah ada dinas lain ya dalam lingkup pemerintah kota yang mungkin juga mau untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh DLH ini? Sejauh Bapak lihat. Ya. Jadi sebenarnya masalah lingkungan dan sampah ini kan sebenarnya saling terkait ya. Ya, tadi saya bilang kalau kita ke daur ulang ke bentuk kompos berarti ada keterkaitan dengan dinas pertanian, mungkin dinas koperasi juga dalam dalam penjualan atau usaha dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi kesehatan lingkungan kita juga berkaitan dengan dinas kesehatan. Bahkan hari ini di dinas kesehatan juga ada upaya bagaimana bank sampah ASN ya. Dalam rangka ini program di dinas kesehatan khususnya di unit-unit puskesmas, sehingga di lingkungan puskesmas itu sampah khususnya itu didahului oleh ASN yang ada di puskesmas, sehingga edukasi ini juga saling bersinergi dengan DLH, dengan pihak yang lain. Seperti tadi saya sampaikan bahwa menyelesaikan masalah sampah ini tidak bisa pemerintah sendiri, harus kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, tapi pemerintah harus terdepan dalam tadi saya bilang mengajak, berkomunikasi, mengedukasi, dan itu secara teknis ada di DLH. Sehingga kita sangat berterima kasih dan adanya program-program yang juga mengarah kepada pengurangan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian kemarin ada bagian kerjasama Setda Kota Ternate lewat salah satu kegiatan dari Pak Kepala Bagian Kerjasama di Kelurahan Maliaro. Kemudian juga yang tadi saya sampaikan
untuk sampah-sampah pasar kita juga harus nanti bekerja sama dengan Dinas Perindak ya, terkait dengan karena khusus pasar ini juga volume sampahnya juga cukup besar dan luar biasa. Ini harus ada treatment khusus ya, khusus untuk sampah pasar. Tetapi hal ini kita akan lebih bersemangat lagi karena kemudian tadi saya sampaikan tahun depan kita kan jadi tuan rumah CSS. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah punya rencana dan target bagaimana kita mengurangi sampah yang nanti akan kita tampilkan di forum CSS tahun 2025. Sehingga ini saling mendukung antara OPD terkait, kemudian dari masyarakat, kemudian dari sumber-sumber sampah yang lain untuk bisa kita berkoordinasi mewujudkan rencana atau target Kota Ternate untuk bisa mengurangi sampah. Ya. Oke, baik Pak. Nanti ada cita-cita besar ya yang ingin dicoba diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup ya. Artinya membuktikan bahwa memang Ternate itu sebenarnya bisa menjadi kota yang bersih kalau masyarakat itu bisa sadar. Baik, Pak Kadis, kita sudah berada di penghujung acara di Selamat Pagi Maluku Utara edisi kali ini. Namun sebelum menutup perjumpaan kita di pagi ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak closing statement-nya. Apa harapannya? Mudah-mudahan perbincangan kita di pagi hari ini bisa mengedukasi masyarakat yang menyaksikan. Silakan. Ya, baik. Di akhir acara ini saya mengajak seluruh pihak ya, terutama masyarakat dan juga produsen sampah yang lain di sekolah, kemudian di perkantoran, pasar dan dunia usaha. Marilah kita mendukung program pengurangan sampah ini yang menjadi bagian dari pengolahan sampah Kota Ternate yang tadi kita sudah sepakati di awal. Kita memahami bahwa mengolah sampah ini tidak bisa pemerintah sendiri. Oleh karena itu kita berharap dukungan dari semua pihak untuk bagaimana mereka dapat memilah sampah minimal antara organik dengan anorganik. Organik bisa kita lakukan reduksi lewat komposter, kemudian anorganik bisa kita jual ke bank sampah ya. Kalau sudah terpilah akan semakin mudah untuk kita olah. Nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan komunikasi lebih intens ke semua pihak ya. Jadi mudah-mudahan lewat komunikasi dan edukasi yang efektif dari pemerintah khususnya dimotori oleh Dinas Teknis DLH ini, mudah-mudahan dukungan dari semua pihak ini bisa akan lebih maksimal dan insya Allah target kita untuk mengurangi sampah 50% di tahun 2025 di saat hajatan City Sanitation Summit di Kota Ternate bisa tercapai dan target di tahun 2030 kita bisa mengurangi sampai ke 0% sampah yang dibuang ke TPA. Sekali lagi terima kasih kepada Gamalama TV untuk menyiarkan memberikan kesempatan kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan masalah sampah ini. Baik, baik, menarik ya perbincangan kita di pagi hari ini. Memang kita juga mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat pun dari kesempatannya juga tahu sebenarnya ada thread yang dilakukan oleh dinas untuk bagaimana mewujudkan Ternate itu bisa Ternate bersih. Saya mengucapkan terima kasih Pak Kadis sudah memberikan kesempatan untuk kita bertatap muka, berdiskusi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi terus berlanjut, edukasi. Bukan cuma hari ini tapi terus. Ya, itu seperti itu yang kita inginkan ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti apa yang sudah kita lakukan di pagi hari ini. Baik pemirsa Gamalama TV, tak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi di Selamat Pagi Maluku Utara hari ini ya. Terkait dengan program pengurangan sampah wujudkan Ternate bersih. Dan satu hal yang perlu kami garis bawahi dari perbincangan tadi bahwa memang untuk mengelola sampah ini tidak bisa sendiri-sendiri atau pemerintah berdiri sendiri, namun juga peran serta dari masyarakat untuk bersama-sama mendorong bagaimana menjadikan sampah itu menjadi sebuah kebutuhan tersendiri untuk kita menanganinya secara mandiri agar ada nilai ekonomis yang bisa kita wujudkan dalam persoalan sampah ini. Saya Motika bersama saya kru yang bertugas di kesempatan pagi hari ini undur diri dari hadapan Anda dan ikuti terus program Selamat Pagi Maluku Utara dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 pagi hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majulah Gamala.